Ya, selamat sore. Selamat ketemu lagi. Kita berbagi hal sehat. Sebagai informasi dari judul yang saya sudah sampaikan di depan tadi, bahwa saya akan menjelaskan apa-apa yang menjadi gejala atau tanda-tanda yang kita rasakan. Itu bukan penyakit yang terlalu menakutkan sih sebenarnya. Kalau menurut informasi yang saya baca dari beberapa media, itu hanya pengaruh pikiran atau ketakutan kita, sehingga membuat penyakit MAH menjadi lebih menakutkan. Ada sih beberapa informasi yang saya terima dari teman saya perawat, sampai menyebabkan kematian bagi penderita GERD atau tukak lambung tersebut, karena dikarenakan dia penuh dengan ketakutan, takut mati, takut semua ketakutannya, sehingga membuat dia menjadi tidak bisa mengendalikan diri, dan penyakitnya terus menjadi, dan dia tidak dapat mempertahankan sakitnya hingga meninggal. Ciri-ciri umum yang sering terjadi seperti yang bisa teman-teman lihat ya, ini adalah keringat dingin, keringat di tangan ataupun di kaki. Itu sering terjadi pada penderita tukak lambung atau GERD, walaupun udaranya tidak begitu panas, mereka akan tetap berkeringat karena mungkin terlambat makan atau biasanya keluar di sekitaran sini, tangan, di dada, ini di leher, menetes. Itu dikarenakan ya penyakit ini. Kita berpikir bahwa kita sedang kelaparan, jadi langkah paling pertama ya cepat-cepatlah kita makan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih parah lagi. Jika kita terlambat makan, kita akan mulai merasakan begah atau kembung di bagian perut, tidak enak, seperti mual, seperti ingin mengeluarkan angin tapi tidak bisa mengeluarkan angin dari tubuh kita. Sangat sulit untuk buang air. Itu karena terjadi gangguan pada pencernaan kita. Nah, setelah itu gejala selanjutnya yang biasanya saya rasakan, yaitu saya merasa seperti berdebar-debar dada saya. Dada berdebar-debar, biasa diikuti pula dengan naiknya kelenjar-kelenjar asam, cairan-cairan asam di bagian tenggorokan, dan membuat dada saya bergetar, badan saya pun gemetar seperti orang yang kecapean. Kemudian pusing di kepala. Apalagi untuk menghilangkan pusing, biasanya saya mencoba untuk berbaring atau tidur. Ternyata itu bukan satu solusi untuk menghilangkan rasa pusing itu. Ternyata malah akan menimbulkan lebih parah jika kita tidak makan. Jadi setelah makan, usahakan jangan dulu langsung berbaring. Biarkan tubuh secara normal menetralkan gejala-gejala sakit yang kita alami, seperti dada bergetar tadi, kepala pusing. Itu biarkan tubuh sendiri. Kita mempunyai imun tubuh yang dapat membantu menyehatkan tubuh kita secara pribadi dari dalam. Tetap kita membantu juga. Jadi selesai makan kita duduk dulu, tenangkan pikiran. Ya, kalaupun menonton ataupun membaca sesuatu hal di media sosial, di gadget atau di alat komunikasi kita, bacalah sesuai dengan yang tidak menguras pikiran. Jadi kita diajak untuk menstimulasi diri kita untuk berpikir lebih baik. Kita belajar berpikir yang sehat-sehat. Oh, saya ini akan sembuh. Oh, paling 1 jam lagi saya sembuh. Itu kita berpikir secara positif. Jadi jangan kita membangun, waduh, saya tidak akan sembuh, ini saya mungkin akan sakit lebih parah ini. Jadi kita berpikir negatif, ya otak akan mengarahkan pikiran kita ke arah yang negatif, dan tubuh kita akan tambah menjadi sakit. Jadi kita harus mencoba
berpikir yang positif agar kita cepat melalui masa-masa kritis atau sakit-sakit yang seperti saya katakan tadi, nyeri di lambung, kayak begah, dada bergetar, pusing, itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang positif seperti berpikir yang baik-baik, menonton acara-acara lelucon atau bersenda gurau dengan keluarga, itu bisa menjadi solusi terbaik. Dan untuk semuanya itu tergantung dari pola pikir kita juga sih, bagaimana kita berpikir, kita menenangkan diri ya, seperti selayaknya orang melakukan motivasi untuk dirinya sendiri. Kita berpikir positif, bahwa pikirkan yang baik-baik, pikirkan yang apa, itu semua akan menjadi stimulus untuk membantu kita untuk lebih cepat menjadi sembuh. Saya banyak melakukan hal-hal kegiatan yang saya pikir dapat membantu saya jauh dari pikiran-pikiran yang negatif, seperti jangan-jangan saya ini sakit corona mungkin, apa. Kalau untuk di rumah, untuk saat tidak keluar atau saat kita lagi tidak bisa berolahraga, banyak kita bisa membaca buku, menonton film atau apa, tapi usahakan jangan yang sampai mengganggu pikiran kita. Kita diarahkan untuk berpikir atau mengolah pola pikir kita menjadi lebih baik. Kalaupun hal-hal itu tidak masuk dalam kategori yang menyenangkan atau yang sesuai dengan hobi kita carilah hobi-hobi yang lain, mungkin menggambar, mungkin mengotak-atik mainan. Saya suka juga biasa bermain Rubik, untuk saya mengalihkan pikiran saya dari hal-hal yang seperti itu. Tidak menggambar sesuatu atau tidak membaca, itu adalah hal-hal yang saya pikir dapat menghilangkan pikiran-pikiran kita dari ketakutan kita akan penyakit ini. Selanjutnya ya, harus berdoa. Kita harus berdoa. Kita kan punya agama, kita punya keyakinan kepada Tuhan. Kita juga mesti sering mendekatkan diri kepada Dia. Mungkin bagi yang muslim, sholat waktu itu harus sambil kita introspeksi diri kita kepada Tuhan. Mungkin kita punya apa yang selama ini kurang berkenan sama Tuhan, kita berdoa minta, ya pasti Tuhan kasih solusi. Kalau saya berpikir, mungkin kalau saya sebagai Nasrani, saya berdoa, saya meminta, ya Tuhan, walaupun ada salah-salah atau kekurangan-kekurangan saya, minta maaf, saya berdoa. Dan jika kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan membantu kita untuk melalui masa-masa sulit ini. Banyak juga sih hal-hal lain. Selanjutnya itu berolahraga juga bisa. Kalau untuk pagi hari biasanya saya bersepeda bersama keluarga saya, bersama anak istri saya. Kalau siang saya tidak menyarankan, lebih baik siang saya di rumah, sebab panas akan membuat kita lebih stres dan kepala mungkin lebih sering sakit. Jadi saya lebih memilih di rumah untuk melakukan aktivitas biasa. Untuk di sore hari ada alternatif olahraga juga, kita bisa jogging, lari-lari sekitar rumah, bisa, ataupun bersepeda kembali, tidak masalah. Untuk olahraga berat seperti angkat beban atau push up, pull up, squat jump, apa yang terlalu memberatkan, saya tidak menyarankan. Itu akan menambah sakit dari radang sendi yang kita rasakan, seperti di bagian pergelangan itu yang sering sakit, dirusuk, itu akan sulit untuk hilang sebab kita melakukan aktivitas yang terlalu berat. Jadi kita bersepeda biasa saja, tidak usah yang terlalu ekstrim sampai downhill atau apa, nggak perlu, atau trekking yang terlalu jauh, tidak perlu. Kita harus bersepeda dalam lingkungan kota, saya berputar-putar untuk membuat tubuh kita bergerak dan tidak terlalu takut akan apa yang terjadi. Itu saja sih dari saya. Selanjutnya kita pun harus mengatur pola makan sih. Untuk pola makan nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya.
Itu ada beberapa menu-menu khusus yang untuk membantu kita makan dan akan membuat kita semakin sehat. Ya, jadi untuk informasi saya yang dari awal tadi, apapun gejala-gejalanya seperti kita batuk, leher terasa panas atau apa, itu semua dari dalam, bukan karena virus corona. Jadi kita berpikir seperti itu dahulu. Kan dari pemerintah ada 5 pertanyaan biasanya sih untuk memastikan kita bahwa kita terkena virus corona atau tidak. Pertama, itu apa kita pernah melakukan perjalanan ke kota-kota yang menjadi zona berbahaya, atau kita pernah berhubungan dengan orang-orang yang kembali dari kota-kota yang berbahaya tersebut, atau kita merasa pernah berinteraksi langsung atau bercakap-cakap dengan orang yang pernah dinyatakan sebagai orang yang positif terkena virus. Itu baru jika kita hanya hidup di lingkungan kita sehari-hari, kita masih aman. Dan mari kita belajar berpikir positif bahwa kita hanya sakit asam lambung. Tidak usah terlalu berpikir aneh-aneh, apalagi mencoba mencocok-cocokkan penyakit kita dengan virus corona. Itu akan menambah, memperparah penyakit kita saja. Itu saya sarankan untuk tetap sehat. Jangan lupa makan, membersihkan diri, cuci tangan, menggunakan masker jika ingin pergi bepergian atau keluar dari rumah. Selalu tetap sehat, selalu jaga kondisi tubuh. Tetap ingat, hari yang kita lalui adalah hari untuk membahagiakan orang yang ada di sekitar kita. Jangan terlalu takut, jangan menyebarkan berita-berita hoax atau positif, negatif. Berikanlah info-info yang positif. Yang berbau-bau negatif jauhkanlah. Kita berpikir yang positif lah, agar kita bisa hidup lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik. Salam sehat, mari kita sehat bersama-sama. Kasih siap ketemu. Jangan lupa subscribe, kirim-kirim pesan, pertanyaan apa, atau di like buat bantu. Setiap pertanyaan saya usahakan menjawab selama saya mempunyai waktu, mumpung masih di rumah aja. Terima kasih, salam sehat.